Halo, bisa ketemu lagi dengan saya, channelnya Urang Ciamis. Kali ini saya akan menemui sahabat saya yang dulu pernah berbarengan bekerja dengan saya dari awal mula meniti karir hingga sekarang beliau sudah sukses menjadi seorang bos besar. Dialah Kang Agus Kucir yang memiliki bisnis rumah makan Saung Lesehan Agus Kucir yang ada di Padaherang, Kabupaten Pangandaran. Di mana dulu beliau itu adalah sama-sama bekerja dengan saya barengan di lapangan sebagai seorang jurnalis. Namun seiring waktu yang terus berjalan, dia sekarang terjun ke dunia bisnis, yaitu bisnis rumah makan yang namanya Lesehan Agus Kucir. Selain dari itu, dia juga sekarang sudah memiliki banyak kontrakan, sehingga dia sudah sukses. Bagaimana ceritanya? Nanti saya akan temui Kang Agus Kucir ya, dimana mungkin dia akan menceritakan sejarah di balik kesuksesan dia itu dulunya seperti apa. Mudah-mudahan nanti apa yang beliau ceritakan, kisah hidup dia yang dia ceritakan nanti bisa menjadi sebuah inspirasi bagi kita. Bisa diceritakan nggak sih? Terinspirasi dari istri juga sih. Waktu itu awal pertama COVID, di mana aktivitas keluar rumah ada malah banyak waktu di rumah lah, intinya seperti itu, sehingga kita bersama istri apa sih yang perlu dilakukan sementara kebutuhan tiap hari seperti makan dan biaya anak-anak itu terus berjalan, yang mana aktivitas itu kan kita sering kali keluar rumah. Pertamanya kita itu sama istri di sini membangun rumah tangga ya, awalnya karena baru, anak-anak juga pada ikut semua di saya ke sini. Istri nanya, ibu mau apa gitu setelah anak-anak saya ada di sini. Dan pikiran saya pasti meminta yang pasti rumah ataupun misalkan mobil ataupun apa gitu. Tapi istri saya di sini malah minta ingin punya aktivitas seperti berjualan. Nah, saya juga sendiri kaget gitu, kenapa minta berjualan, sementara ya waktu itu anggaplah ada usaha yang ininya cukup lah, kalaupun dia memang jualan gitu, dan makan lebih dari seminggu dengan aktivitas saya gitu. Nah, saya tuh mau bikinnya seperti apa gitu, sementara istri minta untuk berjualan, karena jujur di awalnya itu saya kesini itu mengontrak gitu,
Nah, kalau dengan biaya yang katakanlah membangun secara permanen, tentu memakan biaya juga lumayan. Terus juga mau bikin konsepnya ya gimana lagi, hingga pada akhirnya yang tadinya awalnya kesannya juga bangunan ini karena istri pengen dagang maksudnya, supaya gimana ya saya desain lah bikin saung ini gitu, semuanya dari bambu yang beratapkan injuk gitu, kalau istilah bahasa itunya injuk gitu, yang buat sapu juga biar awet gitu maksudnya atapnya. Nah udah jadi bangunan lah singkat ceritanya, dari apa pencucian apa namanya bambu, terus ini ya, pekerja melibatkan 6-7 pekerja waktu itu, karena bikin bangunan ini sih gabungan gitu, ada yang dari orang Kalipucang namanya Pak Asep apalah namanya, terus juga ada yang dari Banagara, Ciaur Beti juga inilah. Nah waktu itu gak langsung jualan kan, kita juga bingung apakah mau jualannya jualan serba apa namanya istilahnya dadakan ataupun apa. Nah kata istri saya jangan jualan serba maksudnya serba dipasak itu apa namanya lah, kayak Serba dadakan. ya serba ini. Nah kita malah terinspirasi malah juga ke ikan bakar. Ikan bakar terinspirasi dari ya, kita kan orang Sunda, lebih orang Sunda kan tidak melepas khas dari ciri khas Pangandaran itu sendiri. Nah ya, nah di situ kita belum berjualan lagi. Dalam perjalanan ingin melangkah jualan apa, kita terfokus ya ke ikan bakar lah gitu. Karena awal pelanggan saya almarhum itu Pak Haji Dedek, beliau terakhir jabatannya di Stafali Bupati, dia makan kesini karena sebelum dia makan kesini itu rumah makan saya ini kan dekat Gor gitu, Gor Sindangwangi. Waktu itu Gor Sindangwangi itu dijadikan puskesmas sementara, yang mana puskesmas sementara itu dijabat oleh putrinya Pak Dede Sepuluh Tadi sampai bertanya, Gus, bagus bisa itu apa namanya bakar ikan gitu. Nah saya coba, waktu itu masih ingat, saya masih di pesantren gitu, anggaplah seperti gitu, ngaji gitu di madrasah, bahwa cara mengolah ikan atau gimana, karena dulu kan kalau ngaji-ngaji dulu istilah di Kobong kan masak sendiri gitu, ngeliwat sendiri. Nah saya inget dari sana. Saya ya alhamdulillah 1, 2, 3 hari itu, yang pertama itu saya dapat uang karena memang saya juga belajar gitu, masaknya juga katakanlah seperti cara membakar juga nggak begitu profesional kan lama gitu pelayanan satu orang juga. Dia didorong istri saya dari cara mengolah bumbu yang sampai sekarang menjadi anggaplah wah coba
spekulasi Honje ini banyak tidak begitu digunakan, sebenarnya kan di kita cukup melimpah gitu kayak di situ karena memang 1-2 hari hingga seminggu. Yang pertama itu saya ingat dapat uang itu sekitar 120 dari 1 hari. Terus kedua hari berikutnya bahkan turun jadi 100 berapa gitu. Mungkin ada beberapa orang, hingga pun tahun ketiganya dapat 200 berapa, hingga seminggu kemudian sampai ke 400 kalau tidak salah. Dimana juga sih yang awal kerja saya itu saya, istri saya, terus dibantu sama yang asisten kata betul 2 orang sambil pegang rumah lah. Nah di sana itu saya ya katanya ini sepi katanya gitu 1 hingga 1 minggu. Tapi alhamdulillah sih hingga 130-an atau sampai sekarang. Coba ya, karena orang lain mungkin belum tahu kita itu buka, jadi anggap mengira belum buka. Gimana katanya kalau pasang banner gitu? Ya nggak apa-apa, pasang banner juga. Ternyata memang bagusnya seperti itu, biar orang tahu. Ya, nah sempat ramai juga di sana ketika mau pasang banner, ramainya pemama saya karena selalu ngotot dianya itu pengen nama saya gitu, Agus Kucir katanya. Nah, saya lah lebih simpel gitu, apa namanya waktu itu, apa mau saung 3 saudara kayak apa 4 saudara gitu tadinya seperti itu. Tapi saya malah bilang kalau 2 saudara 3 saudara, kalau nambah dari saya katanya pokoknya diganti lagi jadi 5 saudara. Ketiga saya minta katanya udahlah nama ayah itu, karena dianggapnya itu katanya sih dari Bandung, mulai dari Bandung banyak rekan-rekan teman saya dari Bandung, Ciamis, apa Tasik, khususnya Pangandaran katanya tahu gitu. Nah istri saya mendukung nama itu hingga saya buatkan banner dan sebagainya. Ya terpasanglah nama Saung Lesan Agus Kucir. Ya benar juga, di sana alhamdulillah mulai ada ini ya pergerakan untuk pengunjung, dan pada akhirnya waktu itu tiap hari belum pernah sepi dan selalu penuh. Kata istri saya dari jeda perjalanan tersebut, ya alhamdulillah katanya bukan ibu nggak salah kalau nama ayah katanya. Nah kita itu selalu komunikasi berdua, karena jujur dari pertama awal saya merintis dan buka nggak ada yang mendukung. Bahkan dari ya jujur lah, dari istri keluarga sampai bilang siapa sih yang mau beli, siapa saya mau ya namanya juga itulah. Justru saya waktu itu sama istri butuh supportnya keluarga ataupun apa, tapi di sini karena ya itulah mungkin ya, sehingga saya sama istri namanya berjalan ya dengan ya seiring waktu, dan hasil teman-teman saya dari birokrasi ataupun dari organisasi ataupun dari apa, bagus katanya punya saung lesan ya gini-gini katanya, orang lain ini cobeknya dan sebagainya. Ya itu hingga pada akhirnya
ya sampai seperti sekarang ini itu alhamdulillah. Kalau soal tadi dengan istilah Kak Agus seperti gini, modalnya berapa? Seringkali banyak teman-teman saya bertanya modalnya berapa. Jujur saya nggak punya modal. Bahkan waktu itu saya kerja keluar dapat uang 1 juta ataupun lebih, ya disisihkan beli bambu ataupun apa. Saya sama sekali nggak ada modal. Ya, karena kan dulu itu masih 1, 2, 3, 4 lokal lah gitu. Hingga bertambah sekarang ke sini gitu. Dan kalau pas tadi misalkan duhur atau waktu istirahat, ya alhamdulillah ke sini juga penuh. Ya maksudnya kita di sini benar-benar nggak ada modal yang bisa mendorong hingga ya alhamdulillah sekarang ini, ya karena berkat dukungan sahabat-sahabat, rekan kerja dan sebagainya. Mungkin waktu dulu saya ya mengelangna anggaplah seperti itu, banyak rekan saudara dan ya seperti akhirnya seperti keluarga, istilahnya banyak kenalan, banyak jaringan katakanlah seperti itu. Dari tingkat bawahnya mungkin RT kepala desa, ya alhamdulillah hingga ya kan bupati atau ya alhamdulillah mengenal. Dari yang lainnya seperti guru dan sebagainya, dari mulai guru TK hingga guru SMA, ya alhamdulillah saya juga kenal dengan beliau-beliau yang alhamdulillah tiap kali sering kali makan, dan beliau juga sering kesini, katakan maksudnya rekan-rekan. Artinya di sini saya memang tidak ada modal sama sekali, yaitu tadi mungkin kekeh lah istilahnya, apa setelah salah tetap gitu. Saya yakin bahwa ini dengan mengisi waktu kekosongan waktu itu, sehingga yang paling ininya Kang Jul itu gini, Kang Jul, yang dulu saya sering kali keluar dengan adanya saung seperti ini, bahkan saya tidak keluar, jarang keluar, ya paling satu minggu 2 kali atau 1 minggu sekali, karena memang cukup lumayan berat dalam melayani pelayanan tamu gitu sih, pengunjung di sini. Kalau saya sering keluar, bahkan ini bagaimana gitu, takut pelayanan gak maksimal gitu. Untuk menu andalan sendiri Kang, di sini rumah makan Lesehan Saung Kang Agus ini menu andalannya apa saja sih? Ini itu ikan bakar cobek honje, ya. Ikan ini kita ada 2, ikan mujair sama ikan mas. Tapi ikan mas nggak begitu banyak yang suka karena mungkin banyak kuning. Kita tetap pakai ikan mujair. Perbandingannya juga jauh. Misalkan ikan mujair hanya habis 2 kilo. Kalau ikan mujair bahkan 30 kilo kan jauh gitu. Oh, kalau ikan mas 2 kilo, ya. Ikan jair, ikan nila ya, ikan nila. Ikan nila 30 kilo, 20 kilo, 30 kilo. Itu tadi coba ikan bakar honje. Plus sama khas Pangandaran di sini kita tetap sesuai. Kalau instruksi sih enggak ya, instruksi pemerintah enggak juga. Kita katanya ada lah semacam arahan bahwa rumah makan yang ada di Pangandaran itu sebisanya menjual ikon makanan ciri khas Pangandaran, yaitu Pinang Gunung. Nah, di sini saya juga keluarganya senang juga ikan Pinang Gunung, sehingga mengadakan menu Pinang Gunung itu udah biasa gitu, jadi nggak aneh gitu. Ya alhasil ikan bakar cobek honje, Pinang Gunung. Kalau dari ayam kita yang lebih di ininya ikan penyet,
ayam penyet ya? Ya, ayam penyet itu ayam penyet. Yang biasanya dominan bumbu ayam penyet itu kan pakai apa namanya? Pakai bawang putih gitu, atau nah, kita itu diracik sedemikian rupa, hasil yang tadinya nggak seneng makan kebanyakan kesini nggak mau mah kepedesan. Nah, hasil sampai nambah bahkan bungkus gitu. Itu yang lebih ininya menjual kepuasan batin gitu, hingga sekarang juga kan kalau berjualan itu di mana pelanggan merasa suka ke makanan saya, makan sampai pulang ramah-ramah, makasih, bagaimana, yang mana sebelumnya kan apalagi yang pulang dari Pangandaran marah-marah, saya itu mau makan enak, coba di sini apa aja. Kalau dilihat dari gambaran menunya kan ya biasa, mungkin kok makanan yang nggak begitu tertarik. Ya, setelah mereka coba ya hasil terima kasih, kenapa ini, seberapa ini, kok murah amat sampai segitu. Ya banyak suka inilah, hingga pada akhirnya happy sekarang gitu kan. Bisa diceritakan untuk omset sekarang berapa kan? Omset. Kalau omset sih ya, kalau namanya juga jualan ya, itu ya jujur sih paling nggak dapat uang gitu, paling nggak itu ya sekitar 2,5 juta paling nggak dapat gitu. Itu udah dianggap nggak dapat ya, dapat sepi banget gitu ya, katakan di rata-rata itu ya, kalau inilah ya sekitar 7-10 juta. Berarti udah bisa merekrut karyawan berapa orang sekarang? Alhamdulillah sekarang itu ada 8-9 dari di belakang, karena kita punya anak kecil sih Kang Jul ya, kita juga perlu bantu istri saya untuk mengurus anak kecil, karena istri saya seringkali di depan gitu, di dapur, di masak, karena takut si rasanya itu hilang kalau dilemparkan ke pegawai gitu. Tetap fokus sehingga anak itu ada yang ngurus di belakang, di depan ya antara 7, 8, 9 gitu. Yang ya, jujur Kang Jul, alhamdulillah dari karyawan sekecil sih gitu, kurang 9 orang, tapi kita pengeluaran per bulan untuk gaji mereka sampai 20 lebih gitu, 20 juta lebih per bulan, karena kita gaji mereka sesuai dengan keuletan gitu, sopan, tanggung jawab dan sebagainya. Bahkan ada kemarin yang satu orang namanya Dimas itu yang mendampingi si ibu selalu konsisten di dalam arahan ya, terutama kan akhirnya dia itu kemarin saya gaji sampai 5 juta per orang ya kan, kalau sebulan kan masih mengeluarkan segitu gitu, sekitar 21 jutaan lah seperti itu. Ada niatan untuk pengembangan semacam bikin rumah makan di tempat lain gitu? Banget gitu, bahkan saya pengen banget gitu, hanya yang saya harapkan itu kan anak itu, anak yang paling besar Pak ya, dari sini gitu, maksudnya supaya bisa bahkan itu pernah dilakukan di Cijantung, dari Cijantung itu pelabuhan belok kanan apa namanya lah, ke kampung apa Cijantungan lah sih, bahkan sampai udah ada bang anak nggak ada, katakanlah anak sebagai manajer apa seperti itu, anak belum ngerti mungkin, hingga ya nggak ini gitu, nggak jalan, dan sekarang tempatnya ke orang lain gitu, dipakai orang lain. Makanya saya itu mimpi kalaupun seandainya ini udah ini gitu ya, hingga ya bisa bercabang di tempat-tempat lain.
kalaupun itu dirasa ini udah stabil, kalaupun misalkan sesegera anggaplah tadi, saya nggak mau khawatir ini sebagai induknya gitu kurang perhatian ataupun kurang cara mengelola, terutama ke tamu. Kang Jul, ke tamu itu kan kalau banyakkan lah cuek gitu apa gimana gitu ya, ke tamu itu dalam pelayanan saya nggak mau seperti itu gitu. Anggaplah dirasa makanannya biasa tapi pelayanannya ya pengen ya servis ke tamu itu lebih bagus. Kadang-kadang di sini saya ditungguin, malahan kadang-kadang yang kerja ke tamu itu ya seininya gitu daripada diarahkan atau dilatih gitu, tetap seperti ya cukup lumayan sulitnya. Mungkin kalau setelah ini jujur Kang Jo, setelah berjalannya ini yang sulit itu malah di karyawan gitu, di pegawai gitu. Kalau waktu sepi ya gimana, kalau lagi rame malah gimana gitu. Tapi itu tantangan juga bagi saya gitu Kang Jo, dengan anak seperti ini. Tapi ya seiring berjalan, bagaimana karakter seperti ini hingga pada akhirnya ya alhamdulillah sekarang 8-9 orang ya alhamdulillah Kang Jo ya, termasuk anak kan di dalam, alhamdulillah lah bisa profesional gitu kan. Selain daripada itu Kang, ada lagi usaha lain Kang selain daripada rumah makan? Ya, Jul, alhamdulillah ya, justru usaha itu baik Kang Jul ya itu tadi saya seperti ini, tapi bisa kenyataan gitu ya, dimana di awalnya kita itu pas lagi tutup rumah makan cukup lelah, kita tutup di hari Jumat. Nah waktu itu setelah Jumatan ada Pak Haji Saun namanya di belakang nawarin tanah, bagus katanya gini. Nah hingga padanya hari itu juga nggak tahu, mungkin udah ada rezekinya semua barangnya. Pak Haji Saun nawarin tanah, hingga padanya waktu itu juga saya bayarin gitu, alhamdulillah ya. Pertamanya juga saya udah pengen tanah di tempat ini ya, di Desa Sindangwangi ini, Kawarasan ini. Ya padanya Pak Haji Saun saya beli. Nah, karena aktivitas ini di sini kadang-kadang ada santainya gitu, saya ke belakang, saya ini pohon-pohonnya di ini. Hingga pada akhirnya kenapa tidak kita bikin fondasi itu di awal, bukan fondasi rumah terus terang. Nah seiring waktu di sana kenapa saya gitu bikin rumah segede apapun juga, kalau nggak tahu ya dipikiran itu mau bagus, mau gede, mau bagaimana, kalau kita lapar nggak bakalan kita bisa makan gitu ngajul. Hingga pada akhirnya lah ini ditunda dulu untuk rumah, terus arah yang ke depan masih banyak lah, kita bikin lah fondasi kontrakan gitu, kos-kosan, kontrakan lebih ininya kontrakan lah gitu. Nah di sana sama tukang ya seiring berjalannya di fondasi ataupun dikerjakan dengan bla gitu ya alhamdulillahnya ada 6 pintu istilahnya gitu, yang lebih diinikannya 5 pintu sih, yang 1 pintunya lagi hanya kamar dan WC, nggak ada tempat dapuran ya, itu nggak ada dapur ya. Apa namanya ya, didahulukannya itu kontrakan dulu gitu, bukan rumah ya. Kurang lebih mengerjakan hampir 1,5 tahun. Lanjut ya, saya juga sampai bosen memberi makan atau gimana, yang kerjanya juga sampai jenuh gitu, karena memang kultur tanahnya itu kan tanah yang istilahnya
tanah jarian atau bukan apa ya istilah Melayunya itu tanah inilah gitu, bukan tempat Gambut berarti ya. ya gitu. Nah, dari mulai pengarugan banyak yang dikerjakan, hingga kata warga ataupun tetangga yang sebelahan gak nyangka katanya sampai jadi kontrakan serapi ini, bahkan kalau digambar seolah-olah seperti di di kota gitu, gimana gitu. Ya, hingga pada akhirnya itu ya, selesai, terus juga alhamdulillah penuh sekarang gitu. Nah, tahu salah hingga pada akhirnya bisa ada di di samping lapang, di belakang lagi saung ini sih, saung lesan Agus Kucir. Ada lagi yang kesini yang makan, nawarin gitu. Bagus katanya tanah saya tuh di belakang samping ini mau dijual. Lah, gua haji punya uang juga gimana? Yo, nah baca. Hingga padanya dia kebelilah, alhamdulillah yang punyanya Bu Haji Wiwi orang Bangkolo. Saya kebeli. Hingga padanya karena lihat itu juga penuh, ini dianggap bahkan otaknya malah jadi otak ke bisnis gitu. Kenapa lagi nggak bikin lagi kontrakan lagi gitu karena sana penuh. Hingga pada akhirnya ya alhamdulillah kemarin juga saya bikin fondasi gitu, bla bla bla, mau kerja, terus juga karena kultur tanahnya juga miring, saya manfaatin teman-teman yang dari Karang Taruna, Desa Sindangwangi, saya minta tanah yang penggalian di pinggir jalan saya minta kirim gitu untuk di ini setelah fondasi ya habis 34 dump truk lah. Alhamdulillah sekarang udah datang. Itu rencananya mau katakan tadi kalau yang itu mungkin saung kontrakan Agus Kucir 1 itu mau ke bisnis itu kan. Ya rencananya saya lagi ngerjakan sekarang kontrakan Agus Kucir 2 gitu yang sebelah sampingnya rumah makan ini gitu. Dimana awalnya kan gini jadi yang tadinya mau bikin rumah aja nggak dulu jadi rumah ditunda gitu. Jadi saya juga lah karena rumah mau besar segede apapun gitu menurut saya sih lah nggak bisa buatin. Tapi kan kalau kontrakan ya seperti mau sekecil apapun ya bisa menghasilkan gitu maksudnya. Dan kemarin aja kan dari 50 untuk kan bulannya 500 yang di sini rencana kontrakan yang dua kan itu dan lumayan juga. Kang Agus ini kan dulu awalnya itu awal saya kenal loh, awal saya kenal itu pertama saya kenal dengan Kang Agus hingga sampai sekarang kita seperti saudara gitu. Awal mulanya kita kan sama-sama di jurnalis gitu. Itu bisa diceritakan nggak sih sejarah dari mulai saat menjadi jurnalis hingga sekarang menjadi katakan orang sukses sih. Kalau dibilang soal itu kan maaf ya, saya sambil nangis gitu karena kan saya ke Pangandaran ini gak ada yang saya ikuti katakanlah gitu. Dari 97 98 ya sampai keluarga nggak tahu saya di jurnalis ataupun di wartawan lah seperti itu. Karena keluarga ataupun saudara juga meragukan itu kayaknya waktu itu wah kamu
katanya bener Gus di wartawan. Nah di wartawan itu benar-benar tanpa ada dorongan, karena orang tua bahkan mendorong lebih ke tentara katanya. Waktu itu saya di Unsil ketemu sama Pak Dadang Nugraha, wartawan. Waktu itu beliau masih wartawan Kompas kalau nggak salah, sama Pandang Buis, almarhum semuanya. Nggak tahu beliau yang mengangkat saya di sini mungkin karena dengan ajakan beliau di awalnya, Gus, kamu itu sini, kamu mau nggak di wartawan? Saya bingung wartawan itu seperti apa, karena yang saya tahu itu wartawan itu the best, luar biasa. Karena beliau yang ngajak, tentunya mungkin saya dibawa sampai ke Departemen Penerangan dulu waktu itu kan, karena masih ada Depen ya. Hingga pada akhirnya singkat ceritanya saya dimasukin jadi wartawan gitu. Di apa namanya waktu itu ada tabloid majalah Paradigma kalau nggak salah waktu itu, ada anjuran departemen Depen itu mengarahkannya ke tabloid itu gitu. Nggak tahu saya, si perusahaan itu akhir kalinya memanggil saya ke Cianjur, hingga singkat ceritanya dari Cianjur saya diantarkan ke Padalarang. Nah, di perjalanan itu saya dipinta uang dan sebagainya, itu habis lah untuk si bapak itu yang katakanlah mungkin yang dari kantor itu. Sehingga diperutulin, saya diturunin, katanya tunggu dulu di sini di Padalarang. Nah, setelah itu 1 jam hingga beberapa jam saya nunggu, nggak ada. Ini kemana yang dari kantor itu, katakannya ngantar saya, nggak ada. Mana nggak ada uang, tadi kan udah dipinta. Nah, sampai sore nggak ada, mau ke maghrib saya ini juga lapar gitu, akhirnya kemana itu nggak ada. Oh ini mungkin udah gimana ya, maksudnya udah, saya juga udah marah, mau marah gimana gitu, apalagi ini kan. Sehingga saya ingat dari Depen waktu itu, ataupun Pak Dadang almarhum, Pak Dadang Nugraha sama Darwis, ciptakan bahwa wartawan itu ratu dunia, kita bisa ya. Bahkan dari kartu pers juga itu menjadikan kartu sakti ya. Saya ingat sesakti apa saya kartu wartawan waktu itu. Hingga saya melirik ada pos di Sub waktu itu, saya bertanya ya di Padalarang itu, saya bertanya sama di Sub Dinas Perhubungan bla hingga bagaimana. Hingga di akhir cerita itu dia bertanya, mau kemana Mas? Saya mau pulang ke Tasik. Oh gitu, oke lah saya iniin gitu. Sehingga dititipkanlah sama mereka. Ingat itu waktu itu mobilnya pertama doa ibu, dititipkanlah di doa ibu sama di Sub itu. Terus singkat ceritanya di jalan seperti gimana gitu, dikasih makan, dikasih rokok sama itu, mungkin berkat dari orang di Sub tadi mungkin, alhamdulillah. Hingga saya akhirnya pulang, nyampe ke rumah malam. Pas bangun pagi ada telepon lah tetangga gitu, ya. Katanya dari Bandung gitu. Pas saya diangkat, selamat katanya Mas Agus, kamu tergabung dan terpilih menjadi wartawan. Ya mungkin ingat juga, oh
berarti waktu itu saya ditunda dari Cianjur ke Padalarang gitu, berarti itu di tes case gitu, bahwa sejauh mana wartawan itu ininya, nggak tahu, mungkin seperti itulah kan. Hingga saya di sana, nah mulailah di sana melakukan aktivitas, dan di aktivitas itu bingung, aja mau kemana, mau bagaimana gitu. Kalau menanya, ketanya siapa, karena wartawan itu dulu bukan jarang, nggak ada wartawan gitu dulu. Itu bahkan saya juga pertama mendapatkan surat tugas itu wilayah Priangan Timur, Tasik, Ciamis, Garut waktu itu. Ya Ciamis itu meliputi Pangandaran juga waktu itu. Nah, saya itu sampai ya seiring berjalan adalah di perjalanan itu ada namanya Kang Eden gitu ya. Waktu itu kan sering nongkrong wartawan 97, 98, 99 itu seringkali nongkrong itu di Kapet Cenil. Di Kapet Cenil itu samping Brigif Kota Tasik kalau sekarang, ataupun sebelum gedung apa namanya Kaum Tasik, itu di sanalah nongkrongnya. Nah, saya nongkrong itu di sana adalah Kang Eder itu yang dari Tasik. Nah, di sanalah mulai seiring berjalan cara lebih detailnya menulis cara ini dan sebagainya gitu. Begitupun ada bimbingan dari Padang almarhum kalau nggak salah. Nggak tahu saya kalau menyeritain Pak Dadang sangat berjasa bagi saya gitu. Nggak tahu orangnya apa masih hidup atau masih enggak. Padang itu kan orang Cienteng gitu orang. Kalau sekarang itu di Palem gitu persisnya. Nggak tahu beliau masih ada tuh. Ya saya dengan bimbingan itu sehingga berawal itu saya dikasih tugas 97, 98, 99 saya kena celakaan, Bang Jo, tabrakan. Ini kan kaki saya kalau bisa dibilang patah nih Kang Jo. Kalau saya laksanakan sholat itu nggak seperti orang lain biasa normal, kalau saya malahan mah duduk kalau ngeliatin sholat gitu Kang Jo, karena ini patah. Sehingga ceritanya 99 2000 saya nikah Kang Jo. Itu ke orang bukan ya, nggak nikah. 99 saya sembuh, 99 saya tabrakan ya, 99 ke 2000 saya ngarahin ke kerjanya ke Cilacap malah Kang Jo. Yaitu tempat kalau saya ingat di Cilacap itu di Cimanggu sebelah Karangkucung gitu ya, kalau nggak salah Karangkucung apa gimana, Cimanggu lah gitu. Nah, wilayah saya itu ya termasuk sekarang tetanggaan Patimuan gitu dan sebagainya. Karena seiring bahasa Kang Jol nggak ngerti itu di sana, saya minta lah gitu, ya nggak ke Cilacap gitu. Dari 2000 akhirnya dikasih lah ya untuk kesini gitu. Nah, di tengah perjalanan kesini juga saya teh bingung Kang Jul. Si perusahaan yang saya anggaplah, yang saya ini itu anggaplah bangkrut, istilahnya seperti itulah. Nah, di antaranya mungkin waktu tahun 2000 ya mau ke 2000 itu saya sempat bingung, nggak punya media juga gitu. Ada medianya istilah waktu itu, sekalipun saya ada di media A misalkan ya, medianya juga Tempo gitu, Tempo terbit Tempo itu maksudnya beberapa tahun itu ya, hingga akhirnya di tengah itu saya nikah dengan orang Kali Pucang. Itu pas waktu itu camatnya Pak Yasmin gitu, yang sekarang yang kemarin menjadi ketua
apa namanya, KONI Ciamis, Kabupaten Ciamis itu kan Pak Yasmin. Beliau juga dosen juga gitu di Galuh. Nah, saya sering sama beliau, terus medianya apa gitu, saya sering ingat gitu. Oh, model gini, oh, kamu jangan, apalagi di majalah janganlah, katanya, jadi wartawan di majalah, karena kan orang malas baca. Hingga pada akhirnya, singkat ceritanya, sering berjalan, ada mingguan yang ini ya di Medikom lah, yang ininya itu ketemu sama Medikom karena di sana saya ketemulah sama Haji Anjar Asmara. Waktu itu beliau lagi ada kerjaan kunjungan ke Pangandaran, mungkin seperti itu. Saya pas lagi di acara salah satu hotel di Pangandaran. Terus kecil sini tuh ya, begini sehingga karena tahu itu Raja Ajar itu di media utamanya di PWI, salah satu perusahaan juga, dan waktu itu ketua PWI Ciamis Banjar Pangandaran juga. Kenapa tidak lah, kalau memang arahannya baik saya ikuti, dan alhasil arahan beliau juga. Nah, saya waktu itu bikin media informasi Pangandaran saya tinggalkan, hingga pada akhirnya sama beliau ngikuti tergabung di salah satu media harian Kota Bandung, Gala Media, Grup Pikiran Rakyat, sama Gus Jabar ya, ke PWI dan sebagainya. Katakanlah ya, alhamdulillah dari itu mungkin karir keprofesian itu sedikit terlalui gitu, karena dengan adanya waktu itu diharuskan wartawan kompetensi, saya ikuti itu di Bandung, dan hasil sampai sekarang juga sebenarnya hasil bisa tergolong mungkin wartawan aktif juga, hanya cuma karena waktu ya kurang begitu keluar gitu. Sekalipun padahal seharusnya tetap sih, karena modal usaha saya juga dibangun dari rekan mitra kerja, katakanlah seperti itu, seharusnya tetap harus dibangun itu seharusnya. Jadi nggak begitu sekalipun satu, makanya solusinya 1 ataupun 2 hari dari 1 minggu saya usahakan keluar untuk membangun relasi tadi. Makanya kalau perjalanan saya sebelum ke sini itu ya di awal dari 9 itu, kalau sekarang ada mungkin ada 25 tahun nih, 25 tahun dari wartawan cukup asik, cukup melelahkan, dan bahkan salah satu yang profesi yang luar biasa. Karena waktu itu saya kenapa memegang di profesi itu, tidak ada batasan untuk mengenal dengan siapapun, katakanlah mulai dari RT, dari mulai kepala desa hingga ke dari tukang ojek atau pokoknya gitu, pergaulan ataupun ini yang luar biasa. Makanya saya sendiri sekalipun sekarang nggak begitu aktif ya, saya bangga jadi wartawan. Bangga karena memang wartawan itu, kalau istilah ini waktu itu, satu pena wartawan itu kan dibandingkan dengan ibaratnya satu kompi senjata gitu kan, satu batalion senjata kan, luar biasanya pena wartawan itu. Bahkan menjadi ratu dunia juga sebutannya, bahkan ada lagunya katanya wartawan itu kan ratu dunia yang luar biasa demi mencerdaskan, katakanlah. Masa nggak tahu kalau sekarang mungkin kan gue di wartawan seperti apa kebanyakan, tapi yang dulu itu karena memang dasarnya juga ya ada arahan dari departemen perangan dan sebagainya, hingga ya
ya terarahkan, itu benar-benar terarahkan, karena wartawan itu yang luar biasanya ya mencari berita gitu. Jadi bagaimana cara menghimpun, mengolah gitu untuk jadi suatu berita teh ya gitu. Pokoknya seneng lah itu Kang Jody wartawan itu, hingga pada akhirnya jadi Pangandaran saya ya cukup juga lumayan ini sih di Pangan. Nggak sama Bu Susi pernah salah paham mungkin soal ya persoalan kasus-kasus, ya maksudnya persoalan-persoalan di Pangandaran, dianggapnya saya itu menulis bagaimana, hingga wah pokoknya sampai dikejar-kejar gitu, karena Pangandaran itu kan dulu sebelum, kalau sekarang kan udah kayak kabupaten gitu Kang Jul. Kalau dulu kan istilah, kalau dari sini itu saya teman-teman bilang, aku dari mana? Dari Pangandaran. Oh dari Kidul, karena dianggap masih gitu kayak itu. Jadi pokoknya cukup, oh, kamu berani katanya ke sana gitu cari-cari informasi kan. Ya alhamdulillah nggak tahu lah, hingga pada akhirnya teman-teman melekat karena ciri khas saya itu mungkin berkutir. Jadi Agus Kucir ya itulah mungkin salah satu nama, ya asalnya nama lanihan menjadi nama keberkahan gitu kan. Dan sekarang juga sampai ya masih senang dikucir, kelihatan jadi awet muda gitu. Ya, jadi intinya ini sih ya, saat perjalanan di wartawan tadi mungkin karena saya udah punya keluarga gitu waktu itu, ya, punya keluarga pertama orang Kalipucang yang dilalui saya itu sangat sakit, pedih lah gitu. Dimana mimpi harapan punya keluarga itu kan berharap-harap gitu. Mungkin dari sanalah gitu saya ya bisa dikurang saya pedih itu, karena saya baru dikasih titipan punya anak satu waktu itu, baru umur 1 tahun. Singkat ceritanya saya pulang kerja dari Tasik, karena waktu itu kan masih tugas wilayah Priangan Timur termasuk Tasik, hingga bawa uang, saya bawa duit, beli di jalan karena nggak ada tukang ojek, beli beras itu ke rumah. Pas nyampe rumah istri nggak ada di orang tua, kata saudaranya di samping rumah, nggak ada gitu sih istrinya tuh, lagi di bawah, salah ke bawah. Nah, kelihatan pas saya masuk ke rumah mertua katakanlah, saya kaget karena saya nggak seperti biasanya gitu. Saya tanya terus gendong anak ya, biasa, tapi yang jadi ngagetan karena saya pas datang itu maghrib, terus jam 7-nya adalah bisa dibilang tokoh masyarakat sekitar itu, ada Pak RT, ada apa, mertua sampai bilang gini, sini kamu Gus duduk, katanya. Duduk kenapa gitu, karena nggak ada masalah gitu di awalnya, masalahnya maksudnya maupun berantem dengan istri atau apa istilahnya, ada apa. Nah, saya duduk, terus mertua saya bilang gini, ya, ini ada Pak RT nih. Kamu itu Gus dibilang dihargai ya dihargai sama orang, tapi kamu udah setahun 2 tahun udah seperti orang lain. Orang lain tuh lihat orang yang menderes, istilah orang yang nyadap lah, seperti nyadap ataupun penderes juga udah punya rumah, sementara kamu katanya belum punya apa-apa, buat apa dihargai sama orang lain kalau nggak bikin rumah kaca, biaya anak dan keluarga kan seperti itu.
Jadi kamu dengan intinya saya dengan ya, bekerja sebagai wartawan dihargai katanya, ya dihargai, kalau malah duit dah katakan seperti itu mungkin lebih bagus penderes katanya gitu, ataupun penyadap gitu. Mana kalau saya ngikuti kayak yo kan nggak mungkin, nah, kaki juga kan saya kena tabrakan waktu itu gitu, kecelakaan. Dan hingga pada akhirnya ya apapun itu ininya kamu selesai dengan anak saya katanya. Gitu. Saya minta diceraikanlah anak saya gitu. Ataupun saya ada dua pilihan, apakah bapak katanya bercerai dengan si mama katanya, atau kamu bercerai dengan anak si itu. Nah ya itu tadi mungkin karena ya karena ekonomi menjadi wartawan juga kan belum bisa mencukupi gitu, hingga pada akhirnya saya hingga keesokan pagi cerita itu saya nggak apa namanya dari semalam itu, kejadian semalam itu nggak nyangka gitu, wah masih dianggap istilah bercanda gitu mertua. Dan keesokan paginya saya pegang anak, nggak mau, si anak juga nggak ada di rumah, di sawah kan, saya juga lari-lari ke sawah mau megang aja, nggak boleh. Hingga padanya apa benar yang diomongkan semalam itu, saya harus bercerai gitu, karena nggak seperti yang itu. Hingga dari sana saya juga ke P3N waktu itu, Pak Amir, saya gini-gini juga udah ngerti ya, katanya harus gimana kalau bisa ditunda. Nah singkatnya mungkin Kang Jo, di awal saya kalau dibilang ya 97 2000 juga, atau 2001 2002 nyari uang di wartawan itu belum punya, belum Bisa. Belum, iya gitu. Jadi apa namanya lah ya, tetap gitu saya perjuangkan di wartawan gitu, nggak bakalan saya ini gitu, karena inilah profesi saya yang dianggap membanggakan tadi ya. 1 hingga 3 tahun kalau nggak salah ngajul saya pertahankan, akhirnya lepas dengan yang pertama tadi gitu, karena saya nggak mau begitu saja melepas itu Kang Jul, karena ada anak tadinya saya lah nggak mau lah gitu. Saya itu menikah itu berkali-kali. Nah dari situ juga saya menikah lagi sama orang sekitar juga. Maksudnya saya bawa ke mantan mertua saya, anggaplah seperti itu, bahwa inilah istri saya dan anak saya itu, maksudnya biar si istri saya yang sekarang mau nerima saya itu punya anak, maksudnya gitu, bukan mau dipamer-pamerkan gitu kan. Malah yang bilangnya yang enggak gitu kan, bahwa perempuannya ABCD, nah inilah seperti itu. Dan nggak tahu juga saya seiring berjalan hanya berapa bulan juga saya selesai karena nggak klop, karena saya punya anak. Nah, singkat ceritanya saya juga nikah lagi dengan orang Kalipucang, sama sih semuanya juga sama-sama orang Kalipucang. Yang tepatnya saya di Bundaran Kalipucang, di Bundaran Plak yang sekarang ada Aljabar. Pada akhirnya seiring berjalan juga di apa namanya di media, karena itu kan yaitu di Plak tadi saya punya anak 2 itu dengan istri yang di Plak, di Kalipucang tepatnya di sana itu saya udah berapa 10 atau 11-12 tahun, nggak tahu, saya lupa, kurang lebihnya belasan tahun. Hingga saya punya rumah, bahkan di Plak juga saya di sini ngontrak
di sini beli gubuk kayak 2 juta kalau nggak salah itu ingat. Nah, setelah itu Kang Jo ya bangkit. Artinya bangkit itu saya tidak mau keterpurukan di awal tadi gitu dengan catatan penghinaan mertua sampai saya dibandingkan dengan orang penderes Banjarmasin dan gitu. Banyaklah sakit-sakit hati dengan yang ditemukan di luaran sana, hingga pada akhirnya menjadikan saya menjadi dewasa, menangani persoalan lebih bisa diselesaikan dengan secara mandiri gitu. Hingga singkat ceritanya ya saya bertemu dengan istri saya ini. Istri saya ini juga ketemu ya di tempat yang maksudnya waktu itu saya udah dianggap ya cukup naik daun. Ketemu ketika saya beli mobil gitu, jual mobil, beli mobil gitu, tapi saya dengan cara apa adanya waktu itu teh ya Rudin ataupun ini istri saya nanya, ada mal di mana? Abu Ahmad juga tukang macul gitu, cangkul, kamu mau nggak ke sana? Nah, di sana juga saya nggak berhenti itu sampai perjuangan saya di wartawan itu sampai sambil ngojek juga, sampai sambil ngaduk ada penanaman tower Telkom lah, katakan seperti Telkomsel gitu. Kalau sekarang itu XL tuh dibikin tower, saya ngaduk gini lah. Yang penting saya jadi duit gitu. Bahkan Kang Jo, saya pernah juga jualan bubur di Bundaran Plak gitu. Ya dengan katakan sampai ada yang bilang wartawan bubur, wartawan tukang ojek, wartawan. Bahkan saya juga sampai jualan terasi ke Jakarta, sampai bilang wartawan terasi. Nah, pokoknya Kang Jo, saya kalau melihat cerita ke belakang itu ya, jadi benar-benar ocehan hinaan yang kurang lebih dari 97 saya jadi wartawan. 2009 itu saya mulai bangkit ya, pedih, apalagi dukungan orang tua nggak ada gitu. Karena ya orang tua itu saya cerita tadi pengen jadi tentara dan sebagainya, sehingga ya istilahnya mungkin ya mendengar keke ataupun keuletan sekalipun saya ya pedih lah, susah kalau bilang ini gitu. Mana ada Kang Jo kan sekarang dikerja di saya juga di rumah makan selesai 1 bulan 2 bulan, lamanya 3 bulan kan sudah mau ada hasil gitu Kang Jo, gajinya berapa dan sebagainya. Kalau saya kan dari 97 hingga anggaplah 2009 ataupun 2010 kan puluhan tahun saya susahnya gitu, susah bener jadi wartawan itu kan ya. Hingga pada akhirnya saya juga di 2012 nggak begitu saya ya, mungkin bisa dikatakan dari tahun 2012 saya mulai ada perbaikan ekonomi gitu. Dari motor juga kan ya, jangankan mobil Kang Jo, boga motor acan, saya motor butut ge Supra Duka Prima itu kan sampai saya nyewa tiap hari 15.000 gitu kan. Jadi aduh, pokoknya
seperti itulah Kang ya, susahnya gitu karena kita ke Pangandaran khususnya nggak ada yang saya nggak ada yang saya puntangan lah, pamuntangan istilah, nggak ada yang saya harus makanya kenapa dengan Kang Jul juga dari tahun berapa saya lupa itu, dari 2005 nggak tahu 2004 sama Kang Jul sampai sekarang udah mau 2025 kan udah berapa puluh tahun. Makanya istilahnya saya itu di Pangandaran orang lain ataupun batur lah betul-betul menjadi saudara, betul-betul menjadi saudara. Dan mungkin juga Songlesan ini juga Songlesan Agus Kucir juga berkat ya saudara tadi, banyak saudara itu yang ini. Karena saya juga di wartawan waktu itu rugi dalam satu hari itu tidak mengenal satu orang, karena apalagi pepatah agama katakanlah silaturahmi itu sangat wajib dan rugi manakala nggak mengenalnya. Ya mungkin dari sana prinsip ini saya rezeki itu bisa gitu dari hasil silaturahmi tadi, mengenal dengan, makanya alhamdulillah mungkin karena sama nggak ada ini, saya senang dengan siapapun ini, apalagi anggaplah Pak Yasmin waktu itu bilang saya, Gus catatannya katanya dari Akang, kamu itu kalau ingin besar harus bergaul dengan orang yang kecil, tapi kamu kalau lain halnya kalau kamu dengan halnya dengan orang yang besar gitu, tapi kamu nggak ada apa-apanya. Jadi artinya Agus itu bahkan sebaliknya senang dengan orang yang ya anggap, kalaupun anggaplah sekarang nama Agus Kucir mungkin gitunya dianggap cukup didengar gitu di Pangandaran, ya mungkin karena saya senang dengan orang yang kenal dengan orang yang biasa lah, orang yang dianggap yang itu kecil, karena ya biasa juga lah sekarang, apalagi saya nggak merasa bahwa gimana gitu ya, mungkin lebih singkatnya kayaknya ya kenal dengan bla 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 ataupun pejabat dan sebagainya. Saya lebih mengenal, lebih senang ke katakanlah dengan Bang Udin, Bang Med, dengan Bang Sapa lagi gitu. Apalagi jadi saudara seperti itulah.